Belajar bersama Bu An, patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 9 bab 2 bangun ruang. Kita akan belajar latihan C anak-anak, volume bangun ruang sisi datar ada di halaman 78 sampai dengan 79. Baik, ibu langsung membahas. Materi pemahaman konsep anak-anak. Soal nomor 1, apakah yang kalian pahami tentang konsep volume? Ibu memberi alternatif jawaban. Volume sebuah bangun ruang adalah suatu ukuran untuk seberapa banyak ruang yang ditempati oleh bangun ruang tersebut yang dinyatakan dalam kubus satuan atau satuan kubik. Soal kedua anak-anak, bagaimana cara menemukan volume sebuah kubus, balok, dan prisma? Ibu memberi alternatif jawaban. Cara menemukan volume sebuah kubus, jika diketahui panjang sisi kubus adalah S, maka volume dari kubus tersebut adalah S pangkat 3 atau S kali S kali S. Cara menemukan volume sebuah balok, jika diketahui sebuah balok memiliki ukuran panjang P, lebar L, dan tinggi T, maka volume balok tersebut dapat ditentukan dengan rumus PLT, artinya P dikali L dikali T. Selanjutnya, cara menemukan volume sebuah prisma. Jika diketahui sebuah prisma dengan luas alas A dan tinggi T, maka volume prisma tersebut dapat ditentukan dengan rumus AT, A kali T. Lanjut ke soal ketiga, bagaimana kaitan antara volume limas dan prisma yang keduanya memiliki alas dan tinggi yang sama? Ibu memberi alternatif jawaban. Jika sebuah limas dan sebuah prisma keduanya memiliki alas dan tinggi yang sama, maka volume limas tersebut adalah sepertiga dari volume prisma. Lanjut ke materi penerapan konsep anak-anak. Soal nomor 4, hitunglah volume tiap-tiap bangun berikut. Ada soal A, B, dan C. Ibu bahas satu persatu anak-anak. Ibu bahas dari soal A anak-anak. Ini gabungan dari beberapa bangun balok. Ibu buat seperti itu agar mudah kita menghitung. Di sini ibu sebut V1, di sini V2, di sini V3. Jadi untuk volume totalnya V-nya sama dengan berarti V1 ditambah dengan V2 ini ditambah dengan V3. Ini sama dengan berarti panjangnya ini 2 dikali dengan lebarnya juga 2 anak-anak, 2 dikali tingginya 3 anak-anak, 3 ditambah untuk V2 panjangnya 2 dikali lebarnya juga 2 dikali tingginya juga 2 nih, ditambah untuk V3 panjangnya 2 dikali lebarnya 2 dikali dengan tingginya 1 anak-anak. Nih sama dengan 2 kali 2 4 kali 3 12 ditambah dengan 2 kali 2 kali 2 8 ditambah 2 kali 2 kali 1 4 nih sama dengan 24 nih satuan kubik. Lanjut ke soal B anak-anak. Ini adalah bangun prisma dengan luas alas, berarti A-nya sama dengan 25 meter persegi. Selanjutnya tinggi dari prisma adalah 6 meter. Volumenya, volume dari prisma rumusnya adalah luas alas dikali dengan tinggi sama dengan 25 dikali dengan tingginya adalah 6 sama dengan 150, satuannya adalah meter kubik anak-anak, karena ini sudah meter persegi, di sini meter, sudah sesuai. Lanjut ke soal C anak-anak. Ini merupakan bangun prisma dengan alas berupa bangun trapesium anak-anak, trapesium siku-siku, siku-sikunya di sini. Ini kalau kita cermati, ini A-nya, ini A ini maksudnya sisi atasnya 8 di sini, untuk sisi yang bawah di sini ini adalah karena ada tandanya di sini nih. Ini berarti ini 10 cm anak-anak. Ini 10 cm. Ini ibu sebut dengan B. Selanjutnya tinggi dari trapesium ini sama dengan di sini nih. Berarti ini 12 cm. Ini. Selanjutnya untuk tinggi prismanya adalah 10 cm.
Jadi Ibu tulis di sini A sama dengan 8 cm. Selanjutnya sisi bawah untuk trapesiumnya adalah 10 cm. Selanjutnya tinggi dari trapesium Ibu tulis TT di sini adalah 12 cm. Selanjutnya tinggi dari prisma adalah 10 cm anak-anak. 10 cm. Sekarang kita menentukan volumenya. Volume dari bangun prisma adalah luas alas dikali dengan tingginya anak-anak. Ini karena alasnya berbentuk trapesium, berarti A ditambah dengan B, selanjutnya dibagi 2. Nih, selanjutnya dikali dengan, ini boleh dikurung seperti ini boleh anak-anak, dikali dengan tinggi trapesium, selanjutnya dikali dengan tinggi prisma, sama dengan A nya tadi 8 ditambah dengan B nya adalah 10, nih, dibagi dengan 2, dikali dengan tinggi trapesium itu 12, dikali dengan tinggi prismanya 10. Ini bisa disederhanakan di sini. Nih, 2 bagi 2 1. Ini selanjutnya 12 bagi 2 6. Nih, sama dengan 18 dikali dengan 6 dikali dengan 10 anak-anak. Ini sama dengan 18 dikali 6. 8 kali 6 48. 6 dikali 1 6 tambah 4 10. Berarti 1080. Satuannya adalah cm3. Lanjut ke soal nomor 5. Tentukan volume prisma berikut dalam A dan B. Baik, kita cermati. Ibu nyatakan dalam di sini nih ada V1, V2, V3. Ini V1, di sini V2, di sini V3 anak-anak. Ini kalau kita cermati, Ibu beri. Berarti di sini nih karena di sini ada tanda seperti ini, berarti ini A, ini A, ini A, ini A. Di sini A, di sini A, juga di sini A anak-anak. Ini berarti volumenya, volume sama dengan volume bangun ke-1 ditambah volume bangun kedua atau balok kedua ditambah dengan volume balok ke-3. Untuk V1 nya berarti panjangnya A dikali lebarnya adalah B, nih, dikali tingginya adalah A ditambah A ini 3A, ditambah dengan V kedua A dikali dengan lebarnya B dikali tingginya adalah 2A anak-anak, ditambah dengan volume yang ketiga A dikali dengan B, lebarnya tingginya A. Ini sama dengan A dikali 3A berarti 3A kuadrat B, ini ditambah dengan A kali 2A berarti 2A kuadrat B, selanjutnya ditambah dengan A dikali A kuadrat B. Ini sama dengan 3A kuadrat B ditambah 2A kuadrat B ditambah 1A kuadrat B, berarti sama dengan 6A kuadrat B. Soal nomor 6 anak-anak. Sebuah bahan kayu dipakai untuk pinggiran atap rumah sebagai berikut. Jika kayu ini memiliki ketebalan 8 cm, tentukan volume kayu yang dibutuhkan untuk pinggiran atap ini untuk satu sisi rumah yang ditampilkan. Kita cermati, ini ada dua ini berarti prisma anak-anak. Prisma yang alasnya ini berbentuk jajar genjang anak-anak. Nih kita cermati jajar genjang ini untuk satu kayu ini. Ini harus tegak lurus di sini. Ini 12 meter, kalau dibagi 2 berarti ini 6 meter. Di sini 6 meter. Alasnya ini 0,5 meter. Selanjutnya untuk tinggi dari prisma ini jelas 8 cm karena ketebalannya. Berarti diketahui Ibu nyatakan dalam A kecil sama dengan 0,5 meter. Kalau satuannya Ibu ubah dalam cm, ini menjadi 50 cm. Selanjutnya untuk tinggi dari jajar genjang Ibu nyatakan dalam TJ ini adalah 6 meter sama dengan 600 cm. Selanjutnya
Untuk tinggi dari prismanya diketahui 8 cm. Karena ada 2, ini langsung Ibu tulis volumenya, berarti 2 kali, ini 2 kali luas alas dikali dengan tinggi. Karena ada 2, berarti 2 kali alas trapesium itu bukan trapesium, jajar genjang itu berarti alas dikali dengan tinggi jajar genjang, selanjutnya dikali dengan tinggi prisma, sama dengan 2 kali, ini A nya 50, ini selanjutnya dikali 600, ini selanjutnya dikali dengan 8 anak-anak, ini sama dengan ini 100, 2 kali 50 100, ini 48, 48, 0, 0 nya 1, 2, 3, satuannya adalah cm kubik. Kalau mau dijadikan meter kubik, naiknya 2 dari cm, dm, m pangkat 3 dibuang nolnya 6. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau ada angka di koma berarti 0,48 meter kubik. Bisa dalam bentuk 480.000 cm kubik, bisa 0,48 meter kubik. Lanjut ke soal nomor 7 anak-anak. Sebuah balok memiliki ukuran panjang 5, lebar 3 dan tinggi 7. Jika balok tersebut diubah ukurannya dengan skala 4, maka tentukan volume balok setelah diubah. Baik, berarti diketahui P nya sama dengan 5, L nya sama dengan 3, T nya sama dengan 7 anak-anak, dan faktor skalanya atau K nya di sini sama dengan 4. Ini V setelah diubah ini sama dengan K pangkat 3 dikali dengan V sebelum diubah, berarti sama dengan K pangkat 3 dikali P dikali dengan L dikali dengan T sama dengan 4 pangkat 3 dikali 5 dikali dengan 3 dikali dengan 7 anak-anak, sama dengan 64 dikali dengan 5 dikali dengan 3 dikali dengan 7. Ini berarti sama dengan 6.720 satuan kubik. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.